Ya, pekan lalu Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan agar rumah sakit tidak cari untung dari data kematian COVID. Pernyataan ini langsung mendapat respon beragam, terutama bantahan dari pihak rumah sakit hingga dokter yang bertugas tentunya memberikan diagnosa kematian. Jika didalami lagi, ini berkaitan dengan definisi kematian COVID-19 di Indonesia yang sejatinya sudah memiliki panduan dari WHO dan juga ada panduan dari Kementerian Kesehatan. Kita bahas malam ini bersama narasumber yang bergabung secara daring. Sudah bergabung Bang Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR. Bang Melki, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Selamat malam, Abang. Sehat-sehat, Bang. Ada juga Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Umum PBID. Dr. Daeng, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih dokter sudah bersedia bergabung malam hari ini. Kita berbincang terutama juga terkait respon dokter ya yang sudah juga dikutip oleh beberapa media pada hari ini terkait pernyataan itu. Tapi saya akan ke Bang Melki dulu. Oh, ada yang sedang bergabung lagi. Ada satu narasumber lagi yang juga belum bergabung, yaitu tenaga ahli utama KSP. Kita sedang menunggu, tapi saya ke Bang Melki dulu. Bang Melki, sebenarnya kalau misalnya kita merujuk pada pernyataan Pak Muldoko di Jawa Tengah pekan lalu, ini sebenarnya kan pada saat rapat kerja, kalau tidak dengan Kementerian Kesehatan sudah pernah ditanyakan sebelumnya oleh Pak Said Abdullah ya Bang Melki. Pada saat itu sebenarnya sudah ada tindak lanjut belum sih dari Kementerian Kesehatan soal dugaan rumah sakit melakukan permainan ini? Ya, sebenarnya dari awal kalau kita lihat bahwa ada semacam tata cara untuk ada klaim rumah sakit dari para pasien COVID-19 ya. Jadi pertama tentu ada laporan dari rumah sakit bahwa memang ada penanganan terhadap pasien COVID-19. Kemudian Kementerian Kesehatan dalam hal ini itu melalui BPJS Kesehatan akan melakukan semacam verifikasi. Dipastikan dulu berbagai hal tersebut, sehingga kemudian memang melalui verifikasi oleh BPJS Kesehatan memang benar bahwa rumah sakit menangani pasien COVID-19 dan tentu karena semua ini melalui sebuah mekanisme yang ketat ya untuk mengatakan bahwa ini penanganan COVID-19 atau bukan, karena juga kan BPJS Kesehatan juga mengurus bagaimana penanganan penyakit-penyakit lain sehingga tidak ada pendobelan di situ. Nah, ketika itu semua sudah diverifikasi benar, baru itu bisa masuk kategori bahwa pasien tersebut bisa mendapatkan dana yang memang dipersiapkan pemerintah untuk penanganan COVID-19. Nah, tapi saya lihat begini ya, karena kami juga pernah membahas hal ini dengan Kementerian Kesehatan, tentu sebenarnya ini adalah case by case, sudah bisa dipukul rata bahwa seolah-olah bahwa rumah sakit atau tenaga kesehatan melakukan proses semacam ini. Nah, saya menduga bahwa penyampaian oleh Pak Muldoko ini itu semestinya merujuk kepada kasus yang memang ada di mungkin 1-2 tempat atau 1-2 rumah sakit. Jadi ini bukan memukul rata seluruh, tapi bahwa memang ada seperti pernyataan juga Pak Said Abdullah ketika rapat di Banggar itu, ya faktual kan mungkin saja ada ya. Tapi ini case by case ya, tidak bisa dipukul rata seluruhnya. Tapi DPR sudah sempat mendalami tidak sih atau sempat follow up tidak kepada Kementerian Kesehatan soal case by case itu? Kami harus kami harus bertanya justrunya itu kepada BPJS Kesehatan karena yang memverifikasi laporan rumah sakit itu tidak langsung oleh Kementerian Kesehatan, tapi laporan rumah sakit itu akan diverifikasi atau akan dicek lebih lanjut itu oleh BPJS Kesehatan. Dan ini bukan cuma kasus COVID, tapi seluruh penanganan kesehatan di negeri ini yang sebagian besar itu sudah melalui BPJS Kesehatan, dan khusus soal COVID ini memang ini adalah areal penuh dari Kementerian Kesehatan yang menugaskan BPJS Kesehatan ini. Tentu memang catatan ini itu harus kami panggil oleh BPJS Kesehatan yang punya data. Karena juga ini Mbak Putri, di kejadian yang lain juga, ini dokter lain pasti juga tahu bahwa memang BPJS Kesehatan juga terkadang juga mendapatkan klaim juga itu yang memang ternyata tidak benar, bukan fokus juga urusan COVID-19, tapi ini kan ada case by case, ada kasus-kasus tertentu yang membuat memang pendapat ini benar di kasus tertentu atau rumah sakit tertentu, gitu, bukan semua. Oke, Dokter Daeng. Ya, Dokter, Anda menolak keras statement yang disampaikan oleh Kepala Staf Presiden Muldoko beberapa pekan lalu itu. Tapi kalau misalnya dilihat sekarang, Dokter Daeng, untuk melakukan screening, bukan screening ya, jadi definisi kematian, itu kan
sudah jelas, rambunya sudah jelas, step-stepnya juga sudah ada, dokter. Ya, jadi begini, ini saya bingung ya, ini menentukan kematian. Apakah kasus meng-COVID-kan orang yang tidak COVID? Itu beda sekali. Kalau menentukan orang COVID tidak COVID, pedomannya di Kementerian Kesehatan sudah ada. Itu ada diagnosis yang berdasarkan klinis, kemudian dikonfirmasi dengan diagnosis PCR test. Baik yang klinis maupun yang PCR test, yang dulu ada istilah PDP, tapi sekarang dirubah ya istilahnya. Itu disarankan tetap dilakukan penanganan COVID. Sehingga ini berkaitan dengan pedoman pelayanan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Saya menjadi bertanya-tanya ini, bagaimana caranya petugas kesehatan mengatakan yang tidak COVID itu menjadi COVID. Padahal antara pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, pemeriksaan yang dilakukan oleh laboratorium itu berbeda. Bukan satu orang, tapi melibatkan banyak orang. Kalau ini bisa di skenario yang tidak COVID di-COVID-kan, ini pasti ada mafia besar. Tidak bisa dilakukan oleh petugas pelayanan kesehatan. Karena pedomannya ada, langkah-langkahnya ada, dan yang mengerjakan itu tidak satu orang, tidak satu bagian. Ada bagian tertentu yang tidak berhubungan. Pelayanan dan pemeriksaan laboratorium tidak berhubungan. Kemudian setelah itu, untuk mengklaim itu ada verifikasi yang sangat ketat yang disampaikan Bang Melki. Saking ketatnya sampai sekarang kawan-kawan itu rumah sakit masih tidak seluruhnya yang dilakukan mengklaim pembayaran klaim. Masih menunggu proses verifikasi yang ketat tersebut. Sehingga menurut saya sangat sulit kalau ini tidak dilakukan dalam skenario yang luar biasa ya. Baik, saya akan mengutip ini pernyataan dari Pak Muldoko yang ditampilkan di cnnindonesia.com ya untuk bapak-bapak semua. Saya mengutip di sini dikatakan saya diskusi dengan Pak Gubernur Jawa Tengah di sini. Salah satunya tentang definisi ulang kasus kematian selama pandemi. Definisi ini harus kita lihat kembali, jangan semua kematian pasien dikatakan akibat COVID-19. Itu pernyataan pertama. Pernyataan kedua adalah ini perlu diluruskan agar jangan sampai menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari definisi itu. Kita bahas soal ini, nanti kita lanjutkan. Bapak-bapak, sesaat lagi CNN Indonesia Newscast segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami membahas topik yang kedua yang menjadi fokus CNN Indonesia Newscast hari ini, yaitu terkait dengan pernyataan Kepala Staf Presiden pekan lalu Muldoko yang mengingatkan agar rumah sakit tidak cari untung dari data kematian COVID. Tenaga ahli utama KSP sudah bergabung malam hari ini juga melalui daring, Pak Dhani Amrul Ihdan. Pak Dhani, selamat malam. Bisa dengar jelas, Pak? Sayang sekali. Ya, saya tunggu Pak Dhani. Baik. Ya, sayang sekali kami masih belum bisa mendengar suara Anda Pak Dhani, tapi kami akan masih terus coba. Saya sekarang ke Dr. Daeng terlebih dahulu. Dr. Daeng, terkait dengan kutipan yang tadi saya sampaikan, terkait ada kutipan dari Pak Muldoko, ini perlu diluruskan agar jangan sampai menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari definisi itu. Jadi ini juga tentu saja berkaitan dengan definisi. Makanya tadi di awal juga sempat kami sampaikan soal itu. Jawab. Saya coba mengklarifikasi ini, ada tagline yang ditulis di CNN itu bahwa ID tidak pernah mengatakan tudingan Muldoko melukai tenaga kesehatan. Saya hanya mengatakan perlu diklarifikasi apa sebenarnya yang dimaksudkan Pak Muldoko. Itu yang pertama. Yang kedua, semua pihak
cobalah jangan sampai melakukan tuduhan-tuduhan kepada rumah sakit. Kasihan rumah sakit, sekarang bebannya luar biasa. Ya, pasien yang biasanya datang itu menurun sampai 70%. Kemudian beban untuk melakukan pelayanan terhadap COVID ini luar biasa. Nah, mungkin Bang Melki tahu ya, klaimnya juga banyak yang belum terbayar. Sehingga sebenarnya kondisi rumah sakit kasihan. Kalau terus masyarakat melakukan tuduhan-tuduhan, kasihanlah kawan-kawan rumah sakit itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang dinyatakan Pak Muldoko betul seperti itu, maka yang dipersoalkan sebenarnya bukan pelaksanaan di lapangan, tapi pedoman yang ada. Kalau persoalan pedoman, maka tidak pada tempatnya semua pihak kemudian menuding rumah sakit yang sudah melakukan hal-hal seperti itu. Mari kita bicarakan pedoman yang ada, kita diskusikan kembali sebenarnya seperti apa kematian karena COVID yang dimaksud. Dokter Daeng, saya ingin konfirmasi dulu. Saya mendengarkan beberapa informasi dari teman-teman juga di lapangan yang mengatakan bahwa isu-isu seperti ini yang kita tahu, saya tadi sudah sampaikan, Bang Melki juga sudah mengatakan, isu ini sebenarnya Juli sudah lama berhembus. Ada dugaan rumah sakit meng-COVID-kan pasien dan lain sebagainya. Itu berpengaruh kepada teman-teman dokter di lapangan ketika menangani pasien COVID dan ada penolakan? Betul begitu? Sebenarnya bukan hanya dokter. Aktivitas rumah sakit itu banyak sekali. Ada dokter, ada pemeriksa laboratorium, ada perawat. Terutama kawan-kawan yang melakukan pemeriksaan laboratorium yang sebagai alat untuk memastikan itu COVID atau tidak, itu pasti akan tersinggung. Apakah betul saya melakukan rekayasa hasil pemeriksaan PCR swab? Kan itu yang dipertanyakan. Kemudian yang kami khawatirkan, masyarakat kemudian memandang ini sangat negatif kepada rumah sakit yang selama ini membantu negara menolong rakyat yang lagi sakit karena COVID. Kalau kemudian kepercayaan ini tidak ada di masyarakat, maka proses penanganan dan perawatan pasien COVID itu pasti akan mengalami gangguan. Itu yang kami khawatirkan sebenarnya. Iya. Saya coba lagi ke Pak Dhani Amrul Ihsan, tenaga ahli utama KSP. Pak Dhani, bisa dengar sekarang Bapak? Pak Dhani? Pak Dhani, mohon maaf, audio Bapak sangat-sangat kecil. Kami tidak bisa mendengar dengan jelas di studio. Oke, Pak Dhani bisa mendengar. Kita sekarang jeda dulu Pak Dhani. Kami mencoba memperbaiki hubungan komunikasi. Mungkin kita akan melanjutkan melalui phoner saja ya. Tapi sekarang kita jeda dulu Pak Dhani ya. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami sekarang coba kembali menghubungi tenaga ahli utama KSP, Pak Dhani Amrul Ihsan. Pak Dhani, selamat malam. Bisa dengar suara saya Pak Dhani? Oke. Masih belum tersambung seperti ya. Kalau begitu saya menyapa Bang Melki saja. Bang Melki terlebih dulu. Bang Melki? Selamat malam. Iya. Selamat malam. Bang, mohon maaf. Bang Melki, Anda mendengar suara saya? Mendengar dengan baik. Oke, Bang Melki, kalau misalnya kita lihat nih, dispute yang seperti ini, bagaimana kemudian DPR bisa menengahi? Karena kalau misalnya kita lihat perjalanan kita menghadapi pandemi ini masih lama, dan kalau misalnya isu-isu seperti ini dibiarkan saja, tidak ada yang firm diselesaikan, dan ini dibiarkan terus, justru tadi sudah dikatakan Dr. Daeng, ini sangat menyulitkan teman-teman yang di lapangan yang berhadapan dengan pasien. Ya tentu kan dari waktu ke waktu perbaikan penanganan COVID-19 ini kan perlu dilakukan. Dan masukan dari teman-teman tenaga kesehatan, Dr. Daeng, dan ada grup yang namanya Kompak, yang itu juga berisikan semua tenaga-tenaga kesehatan, asosiasi ya. Di situ ada perawat, ada
dokter gigi, ada farmasi dan sebagainya, itu selalu memberikan semacam masukan, kritik saran kepada berbagai pihak. Dan saya lihat juga pemerintah, termasuk juga dalam hal ini bukan cuma Kemenkes ya, tapi Satgas, kemudian komite saat ini dipimpin Pak Erlangga Hartarto, itu selalu juga melakukan perbaikan-perbaikan dalam penanganan COVID-19. Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Muldoko ini, saya kira kita ambil aja makna atau pesan di balik pendapat beliau. Jadi pro kontra pendapatnya itu kita ambil substansinya, bahwa memang harus ada perbaikan, bagaimana memastikan agar uang yang dikeluarkan untuk penanganan COVID ini benar-benar sampai pada yang berhak, baik kepada pasiennya maupun juga kepada teman-teman tenaga kesehatan yang itu berjibaku sudah sekian lama ini untuk membantu ini semua. Dan apabila ada claim dispute tentang hal ini, kan ini sekali lagi ini kan case by case ya. Saya juga tidak mau mengatakan bahwa ini berlaku umum, saya kira tidak seperti itu, tapi bahwa ada case by case, sinyalemen ini memang ada, dan bukan cuma di urusan COVID, di penyakit lain pun juga claim dispute ini juga ada. Nah, ini yang perlu kita cari jalannya, sehingga juga penanganannya itu makin efektif, efisien, dan seperti catatan Dr. Daeng ini bisa kita akomodasi dengan baik, sehingga betul-betul berjalan dengan cepat, tepat, dan betul-betul membuat teman-teman kesehatan juga bisa bekerja dengan optimal di lapangan. Oke. Saya kembali coba ke Pak Dhani. Pak Dhani, tenaga ahli utama KSP. Iya, Mbak. Oke, Pak Dhani, terima kasih Jelas. Anda sudah bisa bergabung. Iya, saya bisa mendengar jelas. Pak Dhani, jadi bisa sekali lagi kita klarifikasi sebenarnya pernyataan yang disampaikan Pak Muldoko. Maaf sekali, komunikasi kita tadi terganggu beberapa kali. Baik, terima kasih Bang Melki dan Dr. Daeng. Jadi pertama juga perlu kami sampaikan bahwa tidak ada maksud sama sekali dari Pak Muldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan untuk menyatakan bahwa rumah sakit mencoba mengambil untung atau tenaga medis mengambil untung terhadap permasalahan penanganan COVID-19 ini. Nah, satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa yang dimaksud dalam pernyataan Pak Muldoko itu tentu koridornya adalah koridor pasien yang terkonfirmasi positif, meninggal karena COVID atau dengan COVID. Nah, oleh karena itu, secara keseluruhan, tentu kita memahaminya secara utuh, dan kita ambil ini sebagai langkah perbaikan ke depan dalam hal untuk melakukan pendefinisian dan sekaligus juga penanganan terhadap protokol kesehatan yang ada. Karena begini, di dalam koridor manajemen rumah sakitan, kita juga mengenal ada yang namanya clinical privilege, ada clinical pathway, ada hospital by law. Dan ini kami, pemerintah sangat-sangat yakin bahwa rumah sakit dan tenaga medis sudah bekerja berdasarkan clinical pathway-nya, berdasarkan kepada kode etik dan juga hospital by law. Nah, oleh karena itu, permasalahan COVID ini adalah permasalahan kemanusiaan dan perjuangannya adalah perjuangan kemanusiaan. Ini yang juga harus kita pahami, dan pemerintah sangat percaya terhadap profesionalisme tenaga medis dan juga proses bisnis di rumah sakit tersebut. Nah, berkaitan dengan itu, kami juga paham adanya Permenkes nomor 413 tahun 2020 tentang definisi kriteria pasien dari mulai suspek, probable, terkonfirmasi positif, sampai dengan kontak erat. Nah, dalam kaitan yang disebutkan Pak Muldoko ini menyorot kepada pasien probable. Nah, oleh karena itu, perlu adanya kita pikirkan bersama bagaimana melakukan komunikasi yang interaktif tanpa merubah ataupun tanpa mengganggu substantif daripada koridor medical record, ya tentu yang menjadi rahasia medis, tapi ada metodologi komunikasi yang baik antara rumah sakit, antara tenaga medis dengan pasien ataupun keluarganya. Dan memang di dalam manajemen rumah sakit, di dalam Permenkes nomor 446 tahun 2020 juga sudah dijelaskan tentang juknis pengajuan klaim terhadap pasien, bahwa itu memang prosesnya ada alurnya, bahwa pemerintah membayar melalui Kementerian Kesehatan, ini harus diverifikasi oleh BPJS. Untuk pasien isolasi, jumlahnya yang 7,5 juta, kurang lebih diisolasi, satu orang pasien, tentu itu perlu verifikasi. Untuk verifikasi itu tentu ada resume medis, ada assessment medis di dalamnya, yang itu didasarkan oleh clinical pathway yang ada, clinical privilege dokter, dan tidak mungkin di sini ada permasalahan fraud. Sehingga apabila tadi yang Bang Melki sampaikan, kami setuju sekali bahwa apabila ada rumah sakit, 1 atau 2 rumah sakit yang mungkin ada kesalahan penanganan atau kesalahan administratif,
Tentu ada baiknya kalau ini bisa dilakukan penyelidikan umpamanya melalui jalur-jalur yang ada. Ada Persi di situ sebagai wadah, harus dicari titik temunya untuk perbaikan ke depan. Jadi ini untuk men-trigger perbaikan ke depan, dan marilah kita membangun elaborasi dengan rumah sakit, dengan ikatan dokter, dengan dokter Daeng dan kawan-kawan. Kita bangun komunikasi interaktif, lalu kita cari jika ada temuan case by case yang terjadi, khususnya dalam kunjungan beliau kemarin ke Jawa Tengah. Nah, coba kita eksplor lebih detail di mana permasalahan itu, karena KSP itu, kantor staf presiden, itu ada program yang namanya KSP mendengar. Nah, dalam program KSP mendengar ini, setiap hari kita menerima keluhan, baik itu dari organisasi kemasyarakatan, dari orang per orang, maupun dari beberapa pemerintah daerah yang mengeluhkan beberapa hal terhadap penanganan COVID ini. Jadi yang disalahkan juga bukan cuman, terkadang komplain itu atau dispute itu terjadi juga kepada pemerintah pusat. Ada masalah di sini, ada masalah di sini. Nah, dalam program KSP mendengar, tentu keluhan masyarakat itu diabsorb. Kita tampung, lalu kita cari solusinya. Tanpa kita bermaksud menyalahkan pihak-pihak tertentu sebelum ada justifikasi atau temuan lapangan yang konkret. Inilah perlunya kita mengacu kepada data, analisa yang tepat, yang terkuantifikasi untuk merumuskan suatu rekomendasi perubahan atau perbaikan ke depan. Terima kasih. Iya, jadi kalau misalnya terkait dengan formula untuk menentukan status pasien yang probable tadi, kalau misalnya saya meng-highlight itu dari pernyataan Pak Dhani tadi, sekarang sedang ditentukan formulasinya, atau bagaimana nih sekarang ke depannya? Karena kan bagaimanapun tenaga medis juga harus segera mendapatkan formula yang tepat untuk menentukan itu, karena itu mereka temui setiap hari. Ya, di dalam Permenkes nomor 413 2020 itu kan dijelaskan dengan 4 kategori. Ya. Untuk pasien probable juga ada juknisnya, tatanan operasional juga jelas. Sebetulnya itu baik ya. Permenkes ini sudah baik sekali karena ini menjaga tentang aspek keamanan dari rumah sakit dan tenaga medisnya. Yeah. Kalau pasien yang masuk dengan probable diberlakukan dengan protokol kesehatan COVID, makanya itu menjaga transmisi secara lebih jauh, menjaga nakes kita. Yeah. Kita juga harus melindungi nakes kita. Jadi pemberlakuan protokol itu diperuntukkan juga mengeliminir terjadinya transmisi. Saya kira itu Dokter Daeng juga paham dan sepakat. Ya, kalau ini sebetulnya tujuannya baik untuk rumah sakit. Tinggal bagaimana kita melakukan komunikasi intensif untuk mengamankan SOP internal itu bisa berjalan dengan baik, kemudian juga ke publik juga penanganannya juga lebih baik. Jadi memang publik juga perlu diberikan pemahaman yang utuh tentang makna definisi operasional tentang probable ini, tentang protokol kesehatan, bahwa pasien yang dengan gejala berat ataupun gejala suspek dengan ISPA umpamanya, itu memang harus diberlakukan dengan standar protokol kesehatan. Ala COVID. Kalau misalnya Anda tadi bicara soal SOP, Pak Dhani, berarti ini di rumah sakitnya yang Anda temui bermasalah atau bagaimana? Ya, di rumah sakitnya. Jadi masyarakat menemukan ada masukan begini di masyarakat bahwa yang sudah diperiksa ternyata negatif. Kemudian meninggal, dimakamkan dalam koridor bahwa dia COVID, padahal ternyata tidak, gitu loh. Nah, kira-kira begitu loh. Jadi kasus itu banyak macam-macam, Mbak. Ada yang dari negatif, ada dari masuk itu sebagai suspek, kemudian juga PCR-nya keluar itu negatif, tapi diberlakukannya sebagai protokol kesehatan. Macam-macam, metode model-model itu macam-macam. Tapi sekali lagi, ini tentu kan case by case yang terjadi di beberapa daerah yang kita temui permasalahannya. Nah, mungkin di DKI permasalahannya ada lagi yang lain, ya kan? Jadi memang tidak bisa mengeneralisir yang seperti Bang Melki katakan tadi. Tapi walaupun tidak bisa digeneralisir, kasus per kasus itu mesti kita perbaiki agar ada keseragaman standar khususnya kepada daerah-daerah epicentrum ataupun daerah-daerah zona merah yang saat ini terdapat banyak pasien COVID. Karena ketika pernyataan ini muncul, tentunya pasti Pak Dhani juga sepakat. Kita saat ini juga sedang berhadapan dengan masyarakat yang mungkin
agak sulit diberikan pengertian tentang definisi-definisi itu tentu saja. Tidak mungkin dijelaskan definisi A, B, C, D seperti apa. Dan ketika muncul pernyataan seperti ini, masyarakat yang tadinya berada di tengah mungkin sekarang agak bergeser jadi antipati dan jadi agak sulit bagi tenaga kesehatan untuk masuk dan memberikan penanganan kesehatan kepada mereka karena ada penolakan itu. Ya, tentu kami menyadari ya, dengan sulitnya definisi operasional, itulah perlunya komunikasi publik yang intensif dan membumi berdasarkan kepada permasalahan di lapangan dan juga budaya masyarakat setempat. Karena tentu karena perbedaan-perbedaan pola pikir, umpamanya perbedaan karakteristik wilayah juga menentukan metodologi dari komunikasi publiknya. Nah, ini jadikan momentum ini menjadi momentum perbaikan bagi kita semua untuk melakukan tidak hanya komunikasi publik, tapi juga bagaimana penerapan Permenkes 413 2020 tadi bisa berjalan optimal di lapangan, dan juga kita mengeksplor lebih jauh bagaimana pengajuan klaim tadi, dan kita juga paham bahwa banyak rumah sakit yang klaimnya juga belum dibayar. Jadi betul yang Dr. Daeng sampaikan, memang faktanya di lapangan memang ada banyak beberapa rumah sakit juga yang saat ini outstandingnya juga belum diselesaikan. Ini juga menjadi permasalahan tersendiri. Namun dengan sekarang tes PCR ini sudah berjalan lebih banyak lagi, kuantitasnya ada 43 ribu rata-rata per hari. Kemudian juga waktu tunggunya terhadap hasil tes PCR juga lebih cepat dari beberapa periode yang lalu. Diharapkan dispute ini lebih bisa tereliminir lah dengan kecepatan hasil PCR ini. Oke, dokter, Pak Dhani tadi ada mengatakan soal komunikasi. Jadi komunikasi SOP di rumah sakit ya. Jadi kalau misalnya begitu, apa yang sebenarnya diharapkan oleh pemerintah dari mereka nih, tenaga kesehatan yang sehari-hari berhadapan langsung dengan pasien yang mungkin tentu mendengarkan keluhan yang sama dari keluarga korban misalnya. Jadi apa yang semestinya dilakukan sekarang? Karena mereka juga harus butuh panduan. Ya, kalau tenaga kesehatan sendiri, kami sangat meyakini karena tenaga kesehatan juga bekerja sudah penuh dedikasi dengan angka kesembuhan kita yang sudah baik, 73%, dan ini akan terus dinamis angkanya, dan kita sama-sama berupaya untuk menurunkan angka kematian dan menaikkan angka kesembuhan. Dan di beberapa rumah sakit di zona merah pun juga kami melihat ada perbaikan terhadap komunikasi yang ada antara tenaga medis dengan pasien. Jadi tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa ada memang case by case, ada komunikasi yang belum baik. Nah, ini tinggal kita perbaiki saja. Nah, oleh karena itu kami di kantor staf presiden sangat ingin melakukan elaborasi intensif dengan Persi, dengan ID, Dr. Daeng dan kawan-kawan untuk kita melakukan komunikasi interaktif, mencari titik temu dari sekian banyak problematika di lapangan. Tentu tidak bisa semuanya kita selesaikan secara instan, tapi kami ingin mengajak kita buka komunikasi sebesar-besarnya, intensitas pertemuan kita dan komunikasi kita tingkatkan sehingga ada diffuse informasi di lapangan bisa kita selesaikan bersama-sama juga. Prinsipnya bahwa pemerintah sangat percaya terhadap para dokter kita, percaya terhadap pengelolaan rumah sakit kita, dan terus mendorong dan memberikan motivasi kuat kepada tenaga medis kita untuk bisa menangani pasien COVID ini dengan baik. Oke, sebuah PR besar Pak Dhani, karena sudah 7 bulan pandemi berlangsung. Kalau misalnya komunikasi dengan organisasi profesi masih belum berjalan dengan baik, tentunya itu menjadi alarm buat kita semua. Pak Dhani, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung. Dr. Daeng, terima kasih banyak. Bang Melki Lakalena, terima kasih banyak. Bapak-bapak, sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di Newscast.